Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, kita ketemu lagi. Kita lanjutkan diskusi kita dalam melanjutkan seni dalam proses konseling. Tadi kita sudah membahas tentang seni bermain peran. Saya akan mempertajam seni bermain peran itu dalam seni switch position. Kalau dalam program yang kemarin kita singgung adalah transposition, sama bertukar posisi. Ini adalah sebuah seni bermain peran yang cukup familiar. Teman-teman pasti lebih familiar, pernah membaca, pernah menikmati kursi kosong atau dengan teknik bantal atau apalah. Namun saya akan mengajak memahami ini dengan cara yang lebih simpel, dengan cara yang lebih sederhana, sehingga teman-teman bisa memahaminya dengan cukup mudah. Bapak Ibu yang saya hormati, ada satu hal yang unik pada anak didik, ada pada peserta didik generasi milenial, yaitu kalau tidak salah, banyak anak kita yang selalu berpikir ala diri sendirinya ialah yang keren, diri sendirilah yang hebat, dirinya sendirilah yang berada dalam posisi di atas, sehingga karakteristik unik itu merasa kalau gue gini emang lo ngapain, kalau saya memang seperti ini emang masalah buat lo, memang kalau saya seperti ini memang lo menderita, urusan gue dong, dan seterusnya. Gue bisa mandiri kayak gini kok, gue bisa sendiri, dan seterusnya. Hal-hal ini, model-model berpikir seperti ini jamak terjadi pada anak didik generasi milenial kita. Nah, hal-hal seperti ini bagaimana kita mereduksi ketika terjadi ketegangan antar dua individu yang mereka alami. Seperti contoh anak generasi milenial yang ngotot minta sepeda motor pada ibunya, pada orang tuanya. Saya ulang, saya akan mengilustrasikan dengan cara sederhana. Ada anak yang ngotot untuk minta sepeda motor pada orang tuanya. Ini ada juga, karena saya beberapa kali mengalami waktu itu jadi guru, Bapak Ibu. Kita ajak anak itu untuk transposition atau switch position. Ketika kita berdirikan, bukan antara Ahmad Dhani dengan Arif Dhani, Bapak Ibu ya. Ketika kita dudukkan gini, kalau seandainya kita bermain, ini ibu, ini kamu, sudah. Sekarang posisikan kamu sendiri coba. Dia akan bermain, ibu saya minta motor dan seterusnya. Oke lah, sekarang bertukar, kamu menjadi ibu, aku menjadi kamu. Baru dengan cara itu, anak itu membangun perspektif ala orang lain. Seandainya saya jadi ibu, anak itu akan tahu, kamu seorang anak yang tiap hari ku kasih uang saku, tapi masih minta kayak gitu dengan ngototnya, sementara ibu gini. Jadi memotret dirinya versi ibu kayak apa gitu. Versi ibu yang anaknya ngotot minta motor tuh kayak apa. Ini adalah cara untuk membangun perspektif ala orang lain dalam switch position. Kemudian yang kedua, menyusun analisa kondisi objek. Ketika si Ernest yang ngotot minta motor sama ibunya, padahal ibunya belum mampu membelikan misalkan, kemudian Ernest diminta untuk memerankan diri sebagai ibunya, kemudian melakukan komunikasi dia sebagai ibunya, dan kita guru BK menjadi Ernestnya, dia akan menyadari sebagai ibu, oh iya, ibuku penghasilannya sekian, masih ada cicilan rumah, masih ada adik yang sekolah gini. Kondisi-kondisi ibu kayak apa dia baru bisa meraba ketika dia memerankan sebagai ibunya. Makanya saya katakan menyusun analisa kondisi objek. Kalau bahasanya Hakim itu meraba kondisi orang lain, memprediksi kondisi orang lain, sehingga kemampuan ini akan membangun pemikiran yang baru bagi si Ernest. Saya lanjutkan, merubah mindset secara temporer. Minimnya ketika kita persilahkan si Ernest itu untuk berperan sebagai ibunya yang menghadapi anaknya yang ngotot minta motor untuk jalan ke sekolah, minimnya si Ernest berubah pikiran waktu itu. Oh iya ya, betapa beratnya orang tuaku, kemudian nanti setelah aku pakai motor dia akan berpikir khawatir aku di jalan sementara aku belum punya SIM, dan hal-hal seperti ini akan dia lakukan. Perubahan mindset ini akan dia lakukan. Kemudian yang selanjutnya, merancang perubahan dan perilaku. Ini clue-nya ketika kita melakukan switch position. Anak itu akan sadar diri, kemudian oh ya, betapa beratnya seandainya aku berposisi sebagai ibuku,
harus mengabulkan itu, belum resikonya motor itu harus servis, harus perawatan, harus pajak, aku belum punya SIM, kalau ada apa-apa disalahkan dan seterusnya. Dia akan melakukan refleksi, analisem dan seterusnya, sehingga merancang perubahan emosi kita giring. Nah, tahu kan betapa beratnya jadi seorang ibumu, sementara kamu ngotot terus minta motor, baru kita oh iya bu saya tahu. Hal-hal seperti ini akan kita lakukan pada anak-anak yang sedang mengalami ketegangan atau permasalahan atau perselisihan emosi terhadap orang lain, sehingga sweet position ini sangat-sangat bermanfaat kalau kita lakukan dengan cara yang simple namun bisa membuka mata pikir, membuka mata perasaan anak itu terhadap objek yang menjadi sasaran permasalahan psikologisnya. Bapak Ibu yang saya hormati, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.